Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat podcast yang kami hormati, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yastatu imana ma'amarihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat podcast fraksi PKS Ponorogo sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore hari ini fraksi PKS Ponorogo kedatangan tamu spesial. Di samping saya sudah hadir beliau Bapak Taufik SKM. SKM itu Sarjana Kesehatan Masyarakat. Beliau adalah Direktur BPJS Kesehatan Kabupaten Kulon Progo. Pada sore hari ini saya Jenny Widiatmoko akan bersama-sama teman-teman semua untuk ngobrol-ngobrol soal BPJS Kesehatan, khususnya ya, soal BPJS Kesehatan yang mungkin di masyarakat saat ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seputar BPJS, entah kartunya, entah kepesertaannya, entah bagaimana cara daftarnya, bagaimana layannya, dan seterusnya. Insya Allah kita semua akan bahas semuanya di sini bersama-sama beliau yang berkompeten tentunya, yaitu Bapak Taufik SKM yang sudah hadir di tengah-tengah kita saat ini. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Pak Taufik ya. Alhamdulillah sehat. Dari Pak Taufik langsung kan mungkin dari kantor langsung menuju ke fraksi PKS Kulon Progo, tentunya tidak sabar pengen ketemu dengan sahabat sekalian untuk bersama-sama berbagi informasi tentang BPJS Kesehatan. Nah, sebelum kita nanti buka tanya jawab ataupun diskusi dari sahabat-sahabat semuanya sekalian, kita dengarkan dahulu mungkin prolog yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Taufik mengenai BPJS Kesehatan ini. Sebelumnya kami dari fraksi PKS Kulon Progo sudah melakukan asesmen ataupun istilahnya jajak pendapat awal kepada masyarakat, kepada konstituen mengenai BPJS Kesehatan. Apa saja pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ingin ditanyakan sudah kami catat, walaupun nanti mungkin ketika dari sahabat sekalian masih ada yang ingin bertanya, silakan langsung saja ketik di kolom komentar pertanyaannya. Insya Allah nanti akan langsung kami sampaikan kepada beliau Bapak Taufik SKM. Begitu, nah langsung saja waktu akan kita berikan kepada beliau untuk memberikan prolognya. Monggo Bapak Taufik, kami persilakan. Terima kasih Pak Jenny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore dan saudara-saudara semua. Bapak Ibu pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini saya ucapkan terima kasih pada fraksi PKS yang telah mengundang kami untuk bincang-bincang seputar BPJS Kesehatan, di mana memang BPJS Kesehatan ini merupakan hal yang harus diketahui oleh masyarakat, karena kebutuhan dasar kesehatan merupakan hak bagi masyarakat. Memang bermula terkait dengan program JKN, yang dikenal sekarang itu JKN TIS, Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat. Jadi bermula dari adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Sosial Nasional (SJSN). Kemudian selang sekitar 7 tahun ya, ada Undang-Undang 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Nah, mungkin menurut sekalian terkait dengan BPJS ini ada dua sebetulnya ya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk BPJS Kesehatan ini hanya menangani ataupun mengelola tentang kesehatan, seputar kesehatan yang PKK, kematian dan sebagainya, itu BPJS Ketenagakerjaan. Nah, apa itu JKN punya yang perlu disampaikan oleh sekalian? Apa itu sebetulnya sih JKN itu? Jaminan Kesehatan Nasional ya, merupakan jaminan berupa perlindungan kesehatan, di perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemelihara kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan ya, yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar pemerintah. Jadi memang peserta yang berhak mendapatkan pelayanan adalah
setiap orang yang telah membayar iuran, ya, atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Ini ya sekitar ataupun pengertian jaminan perlindungan kesehatan ataupun jaminan kesehatan nasional kartu Indonesia. Di sekitar sekilas itu. Oh, gitu. Jadi soalnya di masyarakat itu kadang-kadang bingung Pak, membedakan antaranya BPJS sama KIS ya. Nah, ini kan kadang-kadang seolah-olah KIS dan BPJS itu sesuatu hal yang berbeda. Padahal kalau mungkin bisa dijelaskan Pak Biar. Jadi kalau BPJS itu kesehatan itu adalah pengelolanya perusahaannya ibaratnya ya. Kalau programnya itu Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN KIS sekarang ya, Kartu Indonesia Sehat. Jadi itu programnya JKN KIS, pengelolanya, penyelenggaranya BPJS. Jangan salah lagi ya sahabat ya. BPJS itu lembaga yang mengelola, sedangkan programnya adalah JKN KIS lagi. Jadi intinya sama saja. Jangan sampai tanya saya sudah punya KIS, bagaimana supaya bisa dapat BPJS ya. Ini kan ini kadang-kadang kita jawabnya juga. Iya, jadi memang kadang-kadang ada yang di masyarakat ini saya sudah punya KIS, padahal kartunya ya sama aja. Sama aja. Antara yang dibayarkan iuran oleh pemerintah maupun yang bayar sendiri itu sama kartunya. Bedanya itu. Kalau ini Pak, kaitannya sama jenis-jenis layanan kesehatan, BPJS kesehatan itu layanannya ada bentuknya apa saja atau istilahnya kelas-kelasnya itu. Jadi Bapak sekalian, untuk kepesertaan memang garis besarnya ada dua, penerima bantuan iuran atau PBI dan non PBI. Ya. Kalau yang PBI itu iurannya dibayar oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. PBI kalau pemerintah pusat namanya PBIJK istilahnya, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Nah, ada kalau PBI itu ada dua ya, PBIJK dan PBI pemerintah daerah. Kalau sekarang PBI yang dibayarkan oleh pemerintah daerah namanya PBPU BP Pemda istilahnya. Panjang ya, cuma istilahnya sebetulnya sama PBI Pemda istilahnya kalau gampangnya seperti itu. Atau jam kesda kalau dikenal di masyarakat itu jam kesda. Nah, ini yang dibayarkan oleh pemerintah dan itu haknya di kelas 3. Apa saja persyaratannya itu kami tinggal menerima saja dari BPJS Kesehatan. Prosedurnya ya dari Dinsos, dari desa, Dinsos, kemudian itu diverifikasi apakah masuk DKS atau tidak, kemudian Dinkes yang mendaftarkan untuk yang PBI Pemda. Kalau yang PBI JK atau yang pusat, Kemensos yang mendaftarkan. Jadi itu yang terkait dengan PBI, penerima bantuan iuran. Yang kedua non PBI. Non PBI ini banyak sekali. ASN itu masuk dalam non PBI. Sebenarnya biaya pemerintah, pemberi kerja dan kerja sendiri. Artinya iuran ikut niur. Kalau non PBI kayak pejabat negara seperti DPRD juga termasuk yang non PBI. Jadi ya, istilahnya pekerja penerima upah. Di kategorikan besar dari pejabat negara, pimpinan anggota DPRD, kemudian ASN ya. ASN, kemudian juga kayak TNI Polri itu masuk dalam PPNU. Kalau yang dibayar pemerintah tadi, yang masyarakat miskin tadi kan mampu. Dari APBD atau APBN. Ini langsung nyambung Pak kaitannya dengan pekerja penerima upah. Nah, ini banyak kasus itu di masyarakat seperti ini Pak. Dia sebelumnya mungkin belum bekerja dan sudah dapat KIS dari pemerintah daerah maupun pemerintah kabupaten. Kebetulan dia harus diterima kerja di sebuah perusahaan, akhirnya dia harus bergeser dari PBI, APBD atau APBN menjadi mandiri. Sedangkan mandiri atau PPU ya, tapi statusnya mungkin di kartunya itu mandiri, belum ada itu dibayarkan oleh si perusahaan. Nah, itu biasanya masalahnya ketika nanti dia itu biasanya pekerja kontrak gitu. Setelah selesai kontraknya habis, ini tidak otomatis yang PBU penerima bantuan PPU ya penerima pekerja penerima upah itu tidak otomatis terus juga kembali KIS-nya di PBI pemerintah lagi. Jadi kadang-kadang terus jadi menunggak tanpa mungkin mereka ada yang sadar dan ada yang tidak sadar gitu. Itu mungkin Bapak bisa memberikan solusinya ataupun masukannya bagaimana baiknya antisipasi. Jadi memang kadang-kadang ada PPI ya, penerimaan penjara kemudian bekerja otomatis
kewajiban dari pemberi kerja memberikan ataupun mendaftarkan dirinya dan keluarganya ke BPJS Kesehatan. Nah, nanti berubah segmen, karena kalau PBI itu kan bagi masyarakat miskin tidak mampu yang memang hanya berhak di kelas 3. Kalau yang PPU itu minimal kelas 2. Kelas 2. Oh, gitu ya. Minimal kelas 2. Jadi itu, dan keuntungan untuk teman-teman pekerja sebetulnya dengan kelas 2. Nah, dan itu pun dengan iuran 1%, kemudian dari pekerjanya pemberi kerja 4% itu untuk 5 anggota keluarga, pekerja, istri atau suami dan 3 orang anak. Jadi misalnya gimana kalau misalnya nanti tidak bekerja lagi, dan kalau memang itu tidak mampu, otomatis prosedurnya tadi kembali ke PBI bisa asal sesuai dengan prosedur yang kita lakukan. Tapi kalau misalnya memang ternyata dia mampu, ya mandiri kalau misalnya ini. Jadi solusinya itu, kalau misalnya memang setelah dia bekerja ternyata misalnya kategorinya masuk data DTKS, nah prosedurnya bisa nanti didaftarkan lewat PBI Pemda asalnya lah kembangannya, ataupun PBI JK yang pusat, tergantung kondisi masyarakat itu sendiri, kerja itu sendiri. Jadi kalau misalnya mau cepat ya lewat PPBU ataupun pekerja mandiri lagi, peserta mandiri dari PPBU. Kalau sekarang berapa ini Pak? Iurannya ya, nah, masing-masing kelasnya. Untuk iurannya sekalian, untuk kelas 1 ya, kelas 1 itu 150 per jiwa per orang per bulan. Per jiwa per bulan, setahun berarti kali 12. Kalau yang kelas 2 itu 100.000-nya PPU ya, PPU mandiri. Kelas 3 itu 35.000. Nah, sebetulnya di kelas 3 ini ada kehadiran pemerintah juga, negara subsidi. Jadi sebetulnya kalau dari tarif perpresnya itu 42.000. Jadi sisanya itu subsidi dari pemerintah. 7.500 itu disubsidi oleh pemerintah. Nah, pemerintah daerah atau pemerintah daerah 2.800, pemerintah pusat 4.200. Itu memang subsidinya ada. Turunan pemerintah daerah sama pemerintah pusat. Jadi di situ ada peran pemerintah untuk meringankan ya, kalau kasarnya meringankan peserta PPBU atau peserta mandiri dari iurannya yang harusnya dibayar 42.000, peserta hanya membayar 35.000 per jiwa per bulan. Nah, itu ya untuk yang mandiri. Tapi untuk yang pekerja penerima upah, kerja yang di perusahaan atau di badan usaha, nah itu ada batas antara UMK ya, UMK itu 5%. Pakai persentase. 1% dibayar pekerja, yang 4% memberi kerja. Nah, kelasnya juga minimal kelas 2, sampai gajinya 12 juta itu maksimal. Jadi kalau misalnya dia PPU yang tadinya dibayar oleh perusahaan, ketika sudah kontraknya habis itu otomatis tarifnya bagaimana itu Pak akhirnya? Kan tadi 5%, yang 4% ditanggung perusahaan, yang 1% ditanggung penerima upahnya. Nah, ketika itu si penerima upah itu sudah tidak bekerja, itu tarif yang berlaku atau kelas 200.000 atau tetap persentase itu? Ya, mandiri atau kalau termasuk masyarakat tidak mampu, otomatis prosedur untuk pendaftaran ke PBI Pemda atau PBI JK. Jadi kan mungkin salahnya mereka setelah selesai dari kerjaan tidak langsung mengurus mungkin ya Pak ya, sehingga timbul tagihan-tagihan seperti itu ya. Jadi sebetulnya kalau misalnya kalau tulis tagihan itu biasanya yaitu peserta mandiri pada awalnya, kemudian ada nunggak, kemudian diterima di perusahaan. Sementara tunggakannya belum diselesaikan, sehingga harapan kami dari Kesehatan pada saat nunggak kemudian diterima di perusahaan, mohon untuk dilunasi tunggaknya pada saat keluar dari perusahaan, misalnya kontraknya habis, nanti tidak ada tagihan lagi. Karena kalau sudah non aktif dari perusahaan, otomatis ya tidak akan aktif, tidak akan aktif sebagai peserta, Kalau dia mau daftar mandiri silahkan dilanjutkan. Kalau mau langsung aktif berarti di bulan berikutnya harus daftar sebagai peserta mandiri. Begitu ya. Jadi memang harus ketika selesai dari perusahaan harus segera diurus dia mau kemana gitu ya. Betul. Gitu.
Ini lanjut ke pertanyaan yang sudah kita rangkum kemarin lagi. Ini beberapa pertanyaan itu teknis-teknis banget gitu. Jadi mungkin pesertanya itu ini ada komentar dari masyarakat, volumenya kurang keras sedikit, mungkin ada yang perlu dinaikkan volumenya di perangkatnya barangkali, atau suara kita yang kurang keras nih Pak. Atau mungkin mic-nya dibenerin dihadapkan ke atas ini ya. Mungkin ini ya. Oke. Mohon maaf nih baru pertama kali pakai mic. Pakai mic baru jadinya mungkin kurang oke. Cukup Pak mungkin. Ya, cukup ya teman-teman semuanya. Ini ada yang komentar di YouTube kita. Lanjut ke pertanyaan Pak. Ini pertanyaannya seputar teknis sekali. Yang pertama ada, apakah untuk berpindah Vaskes 1 itu harus datang ke kantor BPJS atau bisa dilakukan lewat online? Terus apakah juga ketika kita menentukan Vaskes pertama itu di salah satu tempat atau di puskesmas atau lainnya, ketika kita berada di luar kota dan sebagainya itu ketika kita berada di luar kota, terus itu prosedurnya harus bagaimana? Apakah ada memang kuota-kuota tertentu untuk bisa dilakukan pemeriksaan di luar Vaskes pertama ketika kita berasa pas ketika di luar kota, misalnya inilah saya keluar di daerah Jogja ini, sedangkan Vaskes saya di Jogja, inilah di sana masuk angin atau apa begitu misalnya. Terus yang selanjutnya soal pencetakan kartu Pak. Atau satu-satu dulu Pak ya? Iya, benar. Oh iya. Ini pertanyaan soal pertanyaan satu, tapi mungkin lebih baik kita pertanyaan satu-satu dulu biar tidak bingung ya. Teman-teman semuanya atau sahabat semuanya dari menyimak podcast kita. Jadi kaitannya dengan itu dulu Pak. Jadi untuk Vaskes pertama itu peserta berhak memilih di daerah yang terdekat di mana yang dikehendaki. Misalnya Pak Jenny daerah pengasih. Nah, di situ bisa ada puskesmas, pengasih 1, pengasih 2, atau ada dokter keluarga yang terdekat monggo yang diminati lah. Ataupun kalau misalnya di luar pengasih ya monggo, cuman untuk transport sudah ditanggung. Tanggung sendiri transportnya. Dan bisa pindah setelah 3 bulan. Nah, boleh 3 bulan, misalnya kok enggak kurang cocok boleh pindah setelah 3 bulan terdaftar di Vaskes yang pertama. Kemudian kalau misalnya ada kunjungan kunker ke daerah, ya ada di Perpres itu, di Perpres 82 tahun 2018 itu memang disebutkan kalau kondisi emergensi, kemudian luar wilayah, dalam rangka keperluan dan sebagainya, itu bisa mengakses pelayanan maksimal 3 kali. 3 kali selama 1 tahun atau? Ya selama kunjungan itu. Selama waktu bepergian itu ya. Kalau misalnya mungkin tinggalnya di situ lebih dari 1 atau 2 bulan misalnya, mendingan pindah saja di Vaskes yang gitu. di tempat sekarang. Nanti juga bisa balik lagi ya? Bisa balik lagi setelah 3 bulan. Ataupun misalnya anaknya kuliah di Surabaya misalnya. Sementara Vaskes yang dulu di Wates mau pindah ke sana tidak masalah, pindah di tempat kuliahnya. Kemudian bagaimana caranya untuk pindah kan? Bisa lewat mobil JKN. Aplikasi Android ya? Android. Jadi bagus sekalian, monggo mendownload mobil JKN biar bisa atau mengubah Vaskes juga bisa. Ada fitur-fitur yang banyak sekali di situ. Konsultasi dokternya bisa, cek peserta juga bisa, aktif atau tidak misalnya. Dan kalau yang ASN, PPO ya otomatis selama bekerja itu masih aktif. Jadi bisa ke 165 misalnya, telepon care center 165. Tapi lebih mudah memang ke mobil JKN itu, download mobil JKN. Ya, karena sekarang Android sudah semua orang ambil JKN ya. Jadi mudah kalau mobil JKN bisa dengan antrian, mau ke dokter lewat mobil JKN itu. Bisa juga ya ambil antrian di mobil JKN. Memang semua di dalam genggaman istilahnya. Itu mungkin Mbak Jenny. Iya. Jelas terkait dengan bagaimana caranya pindah. Terus yang langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini kaitannya dengan masih soal ini kepesertaan, kaitannya dengan kartu Pak. Mungkin sebagian masyarakat sekarang agak bingung kok sekarang tidak dikasih kartu gitu. Nah ini kebijakan yang terkini dari itu bagaimana Pak? Ada yang bilang bahwa berobat harus pakai kartu BPJS, tapi ternyata
sekarang kartunya virtual. Itu sebenarnya bagaimana? Jadi gini, kita mencoba untuk single identity ya. Single identity. Jadi sebetulnya tadi kalau mau bisa mobil sudah download mobil JKN, di situ ada menu tis digital misalnya. Itu bisa disampaikan ada berobat, tunjukkan aja itu digitalnya. Jadi di mobil JKN itu satu keluarga tersambung di situ. Karena sekarang itu kalau dengan bawa dompet dengan HP mungkin lebih terasa pidana HP ketika iya istri kedua ya HP-nya itu, sehingga kalau kartu kan ada di HP otomatis terbawa kemana-mana, sehingga di dunia digital ini ya kita menyesuaikan menyesuaikan dengan tis digital. Bisa juga dengan karena kita sudah terintegrasi dengan Dukcapil, bisa mengakses dengan KTP. Bisa. Berarti langsung bisa menunjukkan KTP ya? Bisa. Jadi kalau misalnya KTP sudah terkonsul dengan Dukcapil. Sudah terkonsolidasi. Saya pernah mengalami KTP-nya itu belum terkonsolidasi, belum bisa dideteksi. Sekarang misalnya mau berobat ke puskesmas atau ke klinik, itu dengan KTP bisa. Gitu. Jadi bagi yang melek teknologi bisa pakai mobil JKN di Android-nya. Terus bagi yang tidak bisa langsung menunjukkan KTP-nya. Ini yang perlu diketahui teman-teman. Sebab kadang-kadang kan ada yang tidak pede bawa kartu gitu. Kalau mungkin misalnya itu di mobil JKN-nya di screenshot misalnya untuk masyarakat yang sepuh-sepuh gitu yang tidak pegang HP, misalnya minta tolong putune gitu untuk melihat kepesertaannya atau keanggotaannya atau kartunya secara virtual itu di HP-nya Android, terus di screenshot terus di print, boleh nggak gitu? Bisa ya Mbak ya? Bisa, artinya nanti pada saat ke rumah sakit menunjukkan KTP-nya. KTP yang paling mudah KTP sebagai cross check lah istilahnya. Ini pertanyaannya sudah terjawab dengan ada bagaimana cara membuat kartu BPJS yang hilang. Nanti kartunya sudah virtual, hilang nggak masalah. Nggak masalah. Kalaupun misalnya ya kalau virtual nggak masalah berarti. Diharapkan memang sudah virtual semua sih, sudah digital semua lah diharapkan. Ya perkecualian mungkin ya yang tidak bisa mengakses mungkin ya ada hal yang di luar itu semua. Namanya pengecualian yang masih ada. Ini pertanyaan selanjutnya tadi sebenarnya sudah dijawab. Ketika sudah punya KIS, kenapa ketika diterima kerja harus daftar BPJS Kesehatan? Tadi sudah jawab sama Pak Taufik. Intinya karena sudah berpindah dari SP menjadi mampu lah. Dan kasihan juga kan kalau misalnya teman-teman yang sudah bekerja kemudian tanda petik mengambil tanda petik ya masyarakat miskin yang mungkin perlu mendapat perlindungan karena ini dipegang oleh yang sudah bekerja, otomatis kuotanya yang untuk masyarakat ini kan berbeda. Jadi memang kewajiban dari pekerja ini memberikan jaminan kesehatan, memberi kerja. Lanjut lagi biar ini segera karena mungkin sudah sore juga. Sudah berapa durasinya ini Pak? Sudah 20 menit lebih, kita nanti program sampai maksimal 30 menit ya kira-kira ini pertanyaan langsung ke layanan ini Pak. Siap. Ini pertanyaan dari masyarakat, kenapa kok BPJS sekarang hanya bisa melayani satu poli Pak? Kalau dulu bisa 2 poli, ini bagaimana Pak? Jadi gini, sebetulnya beberapa poli pun sesuai indikasi medis. Jadi pada saat peserta misalnya dirujuk dari Vaskes tingkat 1 dirujuk ke poli A misalnya. Poli A sebenarnya kalau misalnya perlu ke poli B, otomatis harusnya ada rujukan internal dari poli A ke poli B. Jadi sebetulnya ya prosedurnya seperti itu yang betul. Ya mulai dengan adanya rujukan online itu dibenahi. Peserta yang dengan jangan sampai peserta ada dua medical record ataupun dua pengobatan. Jangan sampai nanti misalnya penyakit dalam dapat obat A, di penyakit saraf misalnya dapat obat A juga misalnya, otomatis kan dengan adanya satu rujukan misalnya bukan dalam satu rujukan bisa saja dirujuk dari poli A ke poli B atas advis dari poli A tersebut. Jadi kalau dari fase pertama tetap
rujukannya satu poli ya. Satu poli. Tapi ketika nanti di fase selanjutnya bisa rujuk antar poli. Nah, betul. Kira-kira begitu. Jadi tidak masalah sebetulnya itu, dan itu sudah diatur oleh di peraturan Menteri Kesehatan. Jadi rujukan internal istilahnya, rujukan internal. Tapi memang ini perlu komunikasi terus ya. Ya, mungkin ada yang perlu diperbaiki, mungkin ada yang perlu dikoreksi. Silakan nanti yang bisa menyampaikan, kita teruskan, kita koordinasikan lagi. Karena namanya pelayanan ini memang perlu ada masukan, kadang-kadang perbaikan itu karena adanya masukan dari masyarakat. Untuk selanjutnya Pak, ini pertanyaan ini banyak terjadi masyarakat yang tadinya sudah punya KIS yang sifatnya PBI, tiba-tiba tanpa sepengetahuan mau periksa nonaktif. Itu kira-kira sebenarnya ceritanya bagaimana itu Pak? Ada juga yang nonaktif itu tidak serta-merta, ada yang nonaktif itu cuma sebagian anggota keluarganya. Ya prinsipnya sini bagus sekalian. Jadi memang kalau BPJS Kesehatan itu prinsipnya menerima data untuk yang PBI ya, untuk yang penerima iuran, baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Mana-mana saja yang berhak, kalau pemerintah pusat otomatis yang masuk SK Kemensos. Itu yang didaftarkan di kami. Mana yang terdaftar, mana yang dinonaktifkan, seperti itu. Biasanya yang nonaktif bisa diaktifkan, lapor ke dinas sosial apakah masuk dalam data terpadu kesehatan sosial P3S. Kalau masuk otomatis ada bisa direaktivasi kalau belum 6 bulan. Jadi memang ya, kita di rumah saja dari kesehatan menerima data dari Kementerian Sosial. Jadi persoalannya bukan di BPJS tapi di pemerintah ya. Artinya bukan soal berarti pandangan pemerintah mungkin sudah kategori mampu atau ada yang belum padan datanya. Jadi mungkin berarti kalau soal data kepesertaan itu lebih kepada misalnya ada masyarakat yang laporan bukan ke BPJS tepatnya, alamat komplainnya itu mungkin ke pemerintahnya, karena BPJS hanya menerima data dari pemerintah gitu ya. Jadi kalaupun misalnya ada data, kita cek biasanya, terus kita sampaikan monggo konfirmasi ke dinas sosial untuk apakah masuk DTKS atau tidak. Jadi sebetulnya untuk masyarakat yang non-aktif banyak jalan sebetulnya, bisa BPIJK yang dibiayai pemerintah pusat ataupun BPI Pemda kalau yang dulu ya namanya BPI Pemda lewat Pemda. Tapi syaratnya tadi masuk DTKS kalau yang BPI JK. Jadi mungkin itu kaitannya seputar BPJS ya. Tadi saya sampaikan Pak Taufik bahwa BPJS ada yang memang dibayarkan iurannya oleh pemerintah, ada yang mandiri, terus layanannya juga ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dan mungkin tadi sebetulnya sudah dari statement Bapak Taufik ini sudah banyak sekali menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya, sahabat-sahabat podcast PKS Kulon Progo. Kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, ini karena kita sudah mungkin di penghujung acara, kita nanti minta closing statement baik dari Pak Taufik dan juga mungkin dari kami dari fraksi PKS Kulon Progo. Kebetulan kami sendiri yang diamanai di Komisi 4 yang membidangi bidang kesehatan. Semoga Pak Taufik mungkin bisa. Terima kasih Pak Jenny dan Bapak sekalian. Jadi terkait dengan program JK ini mungkin perlu kami sampaikan terkait dengan kejadian di lapangan. Biasanya karena BPJS Kesehatan hanya mengcover kesehatan. Kalau misalnya ada kecelakaan lalu lintas, biasanya seperti itu. Kecelakaan lalu lintas otomatis jasa harja. Kalau misalnya ASN ataupun pekerja penerima upah pada saat mau kerja kecelakaan, otomatis itu masuk jaminan kecelakaan kerja. Kalau misalnya ASN itu TASPEN, kalau yang non ASN itu BPJS Ketenagakerjaan, kalau yang TNI Polri ASAPRI. Ini kadang-kadang teman-teman di lapangan
masyarakat belum mengetahui ya semua BPJS kesehatan. Padahal kalau kecelakaan lalu lintas ya otomatis jasa raja kalau yang masyarakat umum, dan memang harus lapor polisi, sehingga nanti ya yang menjamin pertama adalah jasa raja, penjamin kedua BPJS kalau sudah memenuhi paspornya. Kemudian jangan lupa juga download mobil JKN bagi masyarakat yang sudah Android ya. Jadi sekarang rata-rata sudah Android. Hampir semua rumah kayaknya sudah ada Android. Semua, ya. Sehingga kami harapkan masyarakat sudah bisa mendownload mobil JKN, sehingga informasi-informasi seputar BPJS Kesehatan bisa diakses di sana. Pelayanan, tentang screening juga bisa diakses di sana. Kemudian juga terkait dengan tadi misalnya ada masyarakat yang sudah tidak bekerja, ya monggo kalau misalnya mau lanjut dengan peserta mandiri, atau kalau misalnya tidak mampu ya monggo lapor di kelurahan atau RT RW. Ya, artinya jangan sampai terputus penjaminan kesehatannya. Ya, jelas pemerintah juga sudah menyediakan ya. Kalau misalnya masyarakat tidak mampu, bisa dibiayai oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Mungkin itu. Jadi masyarakat harus paham prosedur kan ada. Ya. Kenapa merasa sulit? Karena prosedurnya belum tahu. Kalau sudah tahu ya tidak merasa ribet ya. Itu itu. Jadi monggo dipahami prosedurnya. Jadi kalau misalnya penyakit biasa ditangani di fase tingkat pertama dulu. Pasti ya. Pasti sekali lagi pas ke tingkat pertama akan merujuk kalau memang sudah di luar kewenangannya. Mungkin itu. Nah itu yang saya garis bawahi dari closing statement Bapak Taufik ini, supaya masyarakat semuanya, sahabat saya semua bisa memahami prosedurnya kaitannya dengan layanan BPJS ini. Dan mungkin di acara kali ini belum bisa menjawab semua hal, pertanyaan, semua masalah yang dialami teman-teman semua, sahabat semua, karena memang dari satu masalah ke masalah yang punya karakteristik sendiri-sendiri Pak ya. Jadi mungkin nanti yang masih aku kok saya bingung, saya mumet belum dong penjelasannya apa, bisa nanti konsultasi ke BPJS langsung, bisa ke care 16 care center 165 boleh. Kalau center 165 atau di kantor BPJS ada podcast lagi. Nanti podcast lagi. Dan yang pasti kita fraksi PS Probolinggo juga siap melayani Bapak Ibu sekalian, mendampingi, mengadvokasi bila ada masalah soal BPJS Kesehatan ini. Yang kami tekankan, yang pertama tadi merangkum dari apa yang dibicarakan. Yang pertama kaitannya dengan kepesertaan dan juga kartu, monggo zaman era digital ini silakan Bapak Ibu yang sudah punya Android untuk bisa mendownload aplikasi mobil JKN. Di situ kita bisa cek kepesertaannya, dan untuk kepesertaannya itu tidak harus dibuktikan dengan kartu, karena kartunya sudah ada di virtual, ada di mobil JKN itu. Jadi ketika nanti berobat ke paskes pertama atau gampangannya puskesmas itu ya, bisa menunjukkan kartu virtualnya itu yang ada di mobil JKN, atau kalau sulit cukup menunjukkan KTP. Kalau ternyata menunjukkan KTP dan mobil JKN belum bisa untuk berobat di puskesmas, silahkan nanti lapor konsultasi ke kami, laporkan ke fraksi PKS, insya Allah akan bersama-sama kita bantu. Yang kedua, kaitannya dengan kepesertaan, jika Bapak Ibu sekalian sudah mengecek kepesertaan di BPJS ini, dan harusnya Bapak Ibu sekalian itu termasuk golongan yang mampu secara ketentuan perundang-undangan, termasuk golongan yang ataupun bukan mampu ya. Jika Bapak Ibu mengecek di mobil JKN ataupun kepesertaan BPJS termasuk dikategorikan golongan yang memang harus dibiayai oleh pemerintah tetapi tidak masuk dalam kepesertaan, silahkan nanti juga bisa konsultasi ke kami, atau Bapak Ibu sekalian dengan adanya sekarang Pergub yang terbaru ini, Bapak Ibu sekalian bisa mengakses lewat kelurahan masing-masing. Nanti di sana akan disediakan blanko untuk persyaratan mendapatkan surat keterangan tidak mampu. Selanjutnya nanti SKTM dan surat permohonan dan juga kelengkapannya berupa KK ini akan diserahkan ke pemerintah daerah melalui Jamkesda Dinas Kesehatan, dan dari Dinas Kesehatan yang akan memproses ke BPJS Kesehatan. Kalau masih bingung lagi, kontak kami di fraksi PKS. Insya Allah Senin sampai Jumat kita ada orangnya di fraksi PKS, langsung bisa datang. Atau kalau
bingung langsung kontak saja admin medsos-medsos kita di PKS Kulon Progo atau kontak saya langsung. Kalau sudah ada nomornya saya atau di Facebook saya, di Instagram saya, monggo insya Allah kita bantu semampu kita. Begitu Bapak Taufik, matur nuwun atas waktuipun. Sudah sore begini Bapak langsung dari kantor menyempatkan waktu untuk bertemu dengan sahabat semuanya. Tentunya semoga Allah memberikan ganjaran yang lebih berlipat-lipat kepada beliau Pak Taufik, dan juga semoga masyarakat Kulon Progo semua bisa sehat semuanya. BPJS kesehatannya tidak terlalu banyak dipakai karena sehat-sehat, karena nikmat terbesar ini kalau di dalam hadis dikatakan bahwa nikmat sehat itu adalah nikmat terbesar kedua setelah iman. Kalau kita tidak sehat ya tidak bisa ngapa-ngapain. Yang sehat membantu ya. Yang sehat membantu, yang tidak sehat dan juga yang kurang. Ini teman-teman Pak Taufik, terima kasih. Akhirnya di penghujung acara saya Jenny Widiatmoko, anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Kulon Progo fraksi PKS, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam membawakan acara ini banyak kurang dan lebihnya. Yang benar itu datangnya hanya dari Allah, dan yang kurang itu murni dari kesalahan saya pribadi. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.